harusnya ketika lu bikin kebijakan ya diurusin dulu tuh semuanya, maksudnya dari alurnya, terus komunikasi publiknya, nanti mau pakai poster, mau pakai infografis. Pada hari ini Depok Bercerita itu kedatangan tamu. Jadi tamunya itu kalau misalnya kemarin dari pejabat ya kan, terus abis itu ada lagi yang pengusaha makanan. Nah kalau sekarang kita pekerja kantoran gitu. Tapi ini pekerja kantorannya dari mana ya wilayahnya? Jakarta lah gitu ya. Siapapun masih deket-deket sama Depok boleh lah ya. Jadi namanya Bang Nobi gitu. Kalau misalnya mau langsung, ini udah dada-dada sih. Ya udah kita langsung aja Bang Nobi. Gue udah dada kemana nih? Halo. Udah dada-dada ke sana ya Bang ya? Gue bingung nih kameranya yang mana nih. Ke sana. Oh, ke sana. Jadi Bang Nobi, kenal kan sama gue ya? Kenal, Aul. Iya. Wah, sering melihat di YouTube Depok Bercerita lah. Iya, baru banget. Oke. Jadi Bang Nobi, kita nih kan mau ngobrol-ngobrol nih ya Bang ya, seperti yang tadi gue bilang, bener kan ya Bang ya, Abang sebagai pekerja kantoran di Jakarta ya Bang ya. Sebenarnya kita itu di sini mau ngebahas tentang yang lagi, bukan yang lagi hangat sih, iya sih lagi hangat, cuman lebih ke meresahkan sih kayaknya ya, meresahkan masyarakat. Bikin kesel. Iya bikin kesel ya Bang ya. Apa nih? Itu loh yang SIKM itu, surat izin keterangan mudik ya. Ya kita nggak usah bahas yang gimana-gimana, lebih ke pusatnya di Jabodetabek aja. Meskipun kalau misalnya kita tahu sebenarnya itu surat diterbitin, di situ tulisannya kita nggak boleh mudik, larangan mudik dari tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei ya Bang ya. Sama sebenarnya ada di situ keterangan daerah yang dinyatakan untuk dilarang mudik antar kotanya itu? Sebenarnya pertama kali gue tahu itu di akun apa ya, pokoknya terkait di Depok lah, gue lupa antara Info Depok atau Depok 24 jam dan segala macam. Depok mengeluarin surat, gue lupa namanya, dia bukan SIKM, dia apa gitu, SDKM atau SKMD atau segala macam, pokoknya beda. Gue baca tulisan suratnya adalah kesannya nggak boleh kalau lu mau keluar masuk dari Depok itu harus izin ke kelurahan. Izin ke kelurahan dan betul. Ini jadi satu hal yang aneh, karena yang gue tahu gitu dari awal yang gue pernah baca-baca di berita-berita adalah kalau lu tinggal di Jabodetabek itu boleh, maksudnya untuk beraktivitas kerja dan segala macam. Misalkan lu tinggal di Depok mau ke Jakarta oke, lu tinggal di Depok mau ke Bekasi oke, lu tinggal di Depok mau ke Tangsel oke. Tapi yang gue dapat ini suratnya malah mengesankan kita kalau misalkan nih gue dari Beji mau ke Lenteng Agung nih, atau nggak misalkan gue naik mobil dari UI masuk UI kan Depok tuh, keluar UI kan udah Jakarta ya, itu nggak bisa. Harus ada surat izinnya. Aduh. Ya nggak bisa gitu kan. Jadi ya gue juga bingung gitu dengan aturan yang ada gitu. Dan terlebih kemarin dari Satgas Covid, Prof Wiku bilang tadinya kan boleh tuh dari Depok ke Jakarta ke Depok dan segala macam gitu kan. Tiba-tiba katanya nggak boleh. Jadi dari Jakarta ke Depok atau Depok ke Jakarta atau sebagainya lah. Jadi nggak boleh. Nah ini yang jadi bingung sih sebenarnya mau aturan mana sih yang harusnya diikutin dan mana gitu kan. Gue kerja di Beji. Sorry. Gue rumah di Beji, kerja di Kebon Sirih, daerah Kebon Sirih gitu. Jadi ya tiap hari pasti naik KRL gitu. Ya gimana gitu, maksudnya mau dibatasin apa ketika gue naik kereta dari Depok Baru terus di UP diturunin gitu kan, ditanyain mana surat izinnya gitu kan. Kalau boleh ada surat izin baru masuk lagi gitu kan. Nah itu gue juga nggak tahu nih teknisnya akan seperti apa sih sebenarnya. Jadi apakah bikin meresahkan? Tadi bener sih kata Aul, bikin meresahkan. Menurut gue meresahkan karena menurut gue ya tadi komunikasi publiknya berantakan Bang. Kalau misalnya yang lu lihat nih Bang, dari media-media yang di Depok itu pertama yang ngeluarin tentang aturan itu, surat itu, pemerintah kota Depok, apa media dulu? Media dulu sih. Benar. Tapi habis itu baru wali kota. Baru wali kotanya. Nah ini sebenarnya yang agak gimana gitu ya. Soalnya kan kalau misalnya kayak gini empuk banget itu pemerintah. Iya benar, karena ya ya media akan beritain yang akan ngejual paling gitu kan. Iya, cuman kan jadi jatuhnya yang manfaatin momen juga kan. Kalau misalnya kayak gitu sebenarnya ada baiknya kalau misalnya itu juga
wali kota duluan kan. Setuju nggak sih lu Bang? Sepakat sih, maksud gue ya tadi gue cerita gitu, gue tahu itu bukan dari akun Pemkot Depok, gue bukan tahu dari Pak Idris gitu akunnya, tapi gue tahu dari info-info media lokal gitu, media komunitas lokal gitu, bahwa ini loh ada surat kayak gini. Nah ini menurut gue jadi satu catatan sih buat Pemkot Depok, bahwa kalau lo mau ngeluarin kebijakan atau segala macam, meskipun di pemerintah pusat ya, sebenarnya kan ini arahan pemerintah pusat ya, pun di DKI pun sama gitu, di DKI di daerah mana, di daerah-daerah pun sama, tapi harusnya ketika lu bikin kebijakan ya diurusin dulu tuh semuanya, maksudnya dari alurnya, terus komunikasi publiknya, nanti mau pakai poster, pakai infografis atau segala macem gitu. Ya kalau gue ngeliat di media itu kemarin cuma nampilin apa sih suratnya gitu loh, suratnya diupload gitu kan. Iya, suratnya diupload tak gitu. Apa gitu ya, yang gue kan nggak tahu nih harusnya gimana ya. Kali gue misalkan tadi gue masuk UI di Depok terus keluar di Jakarta harus surat izin gitu, terus gue nggak bisa keluar gitu kan, aneh gitu. Jadi teknis penyekatannya gimana, misalkan mau dirazia di mana atau segala macem atau gimana. Nah itu yang kayak misalkan Kelapa Dua kan itu kebelah ya, sebelah kiri itu Jakarta, sebelah kanan Depok gitu. Masa dibelah, masa nyebrang nggak boleh gitu kan, surat izinnya mana gitu kan. Jadi ya bikin pusing aja lah kayak gitu-gitu. Ya lu tahu sendiri lah, banyak banget pasti karyawan kesana gitu kan. Terus belum lagi, lu pernah lihat nggak sih Bang, kayak ada yang diupload gitu di IG tentang karyawan atau buru-buru gitu yang akhirnya pada diturunin. Oh iya yang di Cikarang ya? Iya, ruas tol ini Cikampek itu ya? Jakarta Cikampek, karena itu kan bus ini ya, bus karyawan ya, mereka ngejemput biasanya kalau nggak dari Bekasi atau dari mana gitu. Terus lu bayangin nih orang mau kerja biasa ke pabriknya di Cikarang, tiba-tiba ditutup gitu kan, lah marah-marah lah gitu kan, emosi gitu lah, gimana orang mau kerja gitu kan. Jadi pun di pusatnya menurut gue juga masih berantakan sih. Pernah baca nggak yang di berita akhirnya ketika gara-gara macet tuh Jakarta Cikampek akhirnya dilolosin? Dilolosin gitu. Dilolosin. Karena ya udahlah gitu, udah capek gitu kan. Itu belum 24 jam loh dari peraturan. Ya karena gimana? Salah juga kan pas di situnya. Maksudnya gini loh, udah jelas itu bus karyawan, ya kan? Masa ya kalau misalnya kayak gitu tetap harus diturunin? Kan jelas. Sih. Nah ini sih yang menurut gue perlu juga sih, kalau misalkan kalau entah pusat entah daerah, misalkan Depok pun kalau bikin kebijakan tuh yang jelas dan tegas gitu. Maksud gue melihatnya tuh banyak aturan yang bisa dicari celahnya dan gak tegas gitu. Jadi ya banyak pengecualian dan segala macam. Akhirnya masyarakat juga udah capek kan dengan aturan-aturan, udah COVID udah setahun lebih lah ya. Ya dari Maret tahun lalu setahun lebih, udah pada capek, udah pengen mudik. Kalau tegas mungkin bisa berhasil nih aturannya. Cuma kan akhirnya ketika banyak pengecualian, banyak yang jadi jadi celah, akhirnya ya udah pada gitu deh. Ini aturan sebenarnya buat ngurangin penyebaran COVID-19 gitu ya, kan itu ya sebenarnya gitu. Jadi yang kayak perlu nggak sih? Tepat nggak sih gitu kan? Buat gue sih sebenarnya ngelihat kalau ya mau nggak mau COVID itu kan kesebar dari orang ke orang ya. Maksudnya ya kalau lu membatasi perpindahan orang, pasti ya COVID-nya ya di situ-situ aja gitu. Tapi yang jadi masalah adalah menurut gua kayak plan dari pemerintahnya sendiri. Maksudnya ketika ada pernikahan gede-gedean dibolehin gitu misalkan, atau misalkan wisata dibolehin gitu. Tapi ada sisi lain yang mereka sangat relate, yaitu mudik gitu. Tapi nggak dibolehin. Jadi hal itu yang menurut gue jadinya masyarakat jadi ngerasa ini aja dibolehin gitu, ini aja dibolehin kok ini nggak boleh. Jadi akhirnya itu yang bikin jadi bermasalah gitu menurut gue, bukan karena tepat atau nggak tepat, tapi lebih ke harusnya lu kalau bikin aturan yang tegas gitu, jangan sampai banyak gampang dicari celahnya, banyak pengecualian dan segala macam. Jadi kalau menurut gue apalagi misalkan yang soal Depok, balik lagi sedikit soal aturan gitu ya, keluar masuk Depok gimana jagatnya gitu kan, banyak gang, banyak jalan kecil gitu. Lu mau lewat Depok gampang gitu loh, mau keluar dari Depok gampang gitu, dari Beji ke mana, ke Lenteng Agung, ke Jagakarsa mah gampang gitu, banyak. Nah itu kan akhirnya kita ngerasa
apaan? Ya tadi aturannya tuh harusnya jelas gitu untuk ininya gitu sih. Sebenarnya kalau misalnya emang pembatasan mudik ya udah pembatasan mudik aja gitu kan. Cuma kalau misalnya di situ ditaruhnya katanya buat mengurangi penyebaran COVID-19, kalau gue sih nggak setuju bang. Kenapa? Ya gimana ya? Emang dari kemarin juga kan sebenarnya pembatasan itu udah ada dan memang masih diberlakukan gitu kan. Kalau kata gue, kalau misalnya emang mau bikin aturan dilarang mudik ya udah bikin aja aturan dilarang mudik gitu kan. Jangan pakai yang di iniin gimana lagi. Iya, gitu. makanya tadi kalau banyak ininya celahnya ya pasti akan ini aneh sih. Iya, udah maksudnya juga tahu sendiri kan. Ya kita ngomongnya di warga Depok aja lah ya. Nggak semuanya. Bener sih, sepakat bahwa harusnya informasinya ya jelas gitu, jadi jangan ambigu. Betul. Kalau misalnya buat anak-anak muda nih, ya anak-anak muda masih mending ya, maksudnya bisa cari benang merah, oh dari sini, gitu kan, masih bisa nungguin, masih bisa sabar. Coba kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak, itu sebenarnya gue rada risih sih nih ya bang ya. Itu rumah gue samping-samping, itu mau pada pulang kampung kagak bisa gitu kan, dan mereka tuh ibu-ibu, bapak-bapak yang literally ya tahu sendiri lah mereka gimana mengharapkan momen lebaran untuk mau pulang kampung, tapi nggak bisa gitu kan. Ngomong lah ke tetangga segala macam banyak, dan gue mikirnya kayak, ini sebenarnya ini nambah-nambahin dosa orang puasa aja kalau kata gue tuh. Betawinya keluar ya. Sebel gue, ini gak apa-apa ya gue curhat dikit ya. Tapi emang bener gitu. Ya jangan dianeh-anehin lah kalau bisa. Ya sebenarnya gini sih, kalau gue melihatnya harusnya bisa ada solusi yang tengah-tengah gitu. Maksudnya kalau lu misalkan mau mudik, misalkan nih, lu semua yang mudik baik darat, laut, udara itu bisa antigen misalkan, tes antigen atau tes PCR gitu. Jadi solusi jalan tengah gitu. Kan mau nggak mau semua orang pengen mudik gitu, mau nggak mau udah setahun nggak mudik. Jadi menurut gua ya kenapa nggak dicari jalan tengah aja, itu solusi sih, salah satu solusi yang biar orang mau mudiknya tetap bisa, tapi tetap menjaga protokol kesehatan juga. Kan ini semua daerah-daerah kan semuanya ngikutin pusat gitu. Kalau pusatnya pelin-pelan juga daerahnya juga bingung gitu. Soalnya nih ya bang, yang gue dengar juga ya, enggak sih, gue lihat di berita Tangerang tuh enggak apa-apa mau masuk keluar. Oh ya, Tangsel ya. Tangsel gue baca iya tadi, tapi lucu sih. Jadi dia sebenarnya jadinya bandel sama pusat sebenarnya. Iya. Kalau Jakarta gimana ya abang? Kalau Jakarta setahu gua sih pokoknya kalau lu keluar Jabodetabek, jadi memang harus minta izinnya via online. Jadi ada situs online-nya JakEvo namanya. Jadi lu daftar, upload surat. Misalkan lu mau kerja atau ada yang meninggal atau istri hamil dan segala macam, tinggal upload berkasnya. Nanti tinggal tunggu maksimal 2 hari itu udah keluar. Kalau lu yang mau kerja, masa tiap hari? Kalau keluar Jabodetabek. Kalau keluar Jabodetabek. Nah itu kan kondisinya kan, gue sempat rame tuh ketika kemarin bilang ada pemerintah Jakarta, Pemprovnya bilang bahwa kalau lu mau orang kerja di Depok ke Jakarta harus pakai surat tugas gitu. Lah ribet banget bilang segala macam. Rumah gue di Beji ke bawah sini. Ternyata tapi katanya kemungkinan besar nanti akan ada kejelasan sih jadinya, karena ya tadi Kemenhub bilangnya boleh, Satgas bilangnya nggak boleh gitu. Jadi gue nggak tahu juga nih, masa tadi lu dari Depok Baru ke UP diturunin semua kan nggak mungkin juga. Jadi ya KRL-nya aja masih jalan gitu. Kayak kalau lu mau mutus mata rantai ya KRL-nya tutup sekalian gitu. Lah iya, kayak waktu awal tahun kemarin. Tahun kemarin tuh bener ya, itu KRL langsung nggak blok gitu kan, nggak ada. Tapi kemarin gue naik KRL tuh ya tutup jam 8 malam tuh udah ditutup. Oh iya sih, emang bener. Jam 8 malam. Tapi lu BTW mudik nggak sih bang tahun ini? Aduh, jadi ketahuan nih. Gue mudiknya ke Jakarta. Oh, mudiknya ke Jakarta. Jadi gue agak risau dengan aturan ini karena karena orang tua gue di Jakarta, gue tinggal di Depok. Jadi ya alhamdulillah gue berani untuk dalam tanda kutip sedikit berani untuk mudik karena alhamdulillah ibu udah divaksin 2 kali. Jadi setidaknya ada tambahan kekuatan lah buat beliau kalau misalkan pun amit-amit ya kena gitu kan. Tapi kondisinya ya tetap kita ngejaga protokol kesehatan dan segala macam. Gue mastiin gue antigen, misalkan gue antigen dulu, negatif ya udah gue berani untuk mudik gitu. Jadi mungkin itu preventif yang bisa kita lakuin kalau misalkan lu mau mudik gitu. Jadi nggak hanya mengandalkan regulasi, nggak hanya ngandelin aturan, tapi kesadaran diri dulu gitu loh. Kalau lu emang mau mudik, ya lu antigen dulu. Antigen memang paling cuma 100.000 ya. Di Arafik, Citra Arafik murah tuh, malah promo masuk ya.
Tolong ya, mohon nih. Saya membantu nih dia cerita. Oh salah ya. Citra Raffi itu murah tuh, sekitar 100 berapa? 120, 150. Yang lain kan sekitar 200-an. Tapi ya tadi, jadi maksudnya setidaknya lu penting sih di masa Covid ini bukan hanya dari regulasi gitu, aturan dan segala macam, tapi lu sadar diri juga bahwa ketika lu sering bolak-balik work from office, kerja di kantoran, naik KRL dan segala macam ya, kalau mau ketemu sama ortu ya lu mestinya antigen dulu. Itu murah kok gitu kan, cuma ya kecuali ya memang lu nggak mampu lah, maksudnya untuk 100.000 ya kita bisa mengerti. Tapi kalau lu setidaknya 100.000 bisa ngeluarin gitu, itu kan paling sama Netflix aja masih mahalan Netflix gitu. Netflix berapa sih? Sama Spotify lah, Netflix, Spotify dan segala macam gitu kan. Gitu sih. Ya masih keukur lah ya istilahnya gitu. Itu pencegahannya BTW kan. Ya nanti kalau misalnya ada yang mau mudik nih, saran-saran dari abangnya tolong didengarkan. Oke. Untuk Covid sendiri, ya khususnya di Depok lah ya. Menurut lu gimana dari tahun kemarin apa yang sekarang gitu kan? Apakah itu ada yang kira-kira kenaikan lah atau penurunan lah justru? Menurut lu gimana? Yang gue tahu ya, ini kan gue baru pindah ke Depok tuh awal tahun. Tapi yang gue salut sih adalah terkait COVID ini yang gue denger dan gue baca ya, karena kan gue ngikutin di Twitter, Depok ini lumayan berhasil dalam penanganan gitu. Maksudnya rumah sakitnya mungkin karena ada semangat dari teman-teman rumah sakit UI ya sebagai motornya buat ini ya, buat jadi apa ya? Nggak tahu sih, maksudnya apakah Pemkot Depok emang kerja sama RSUI untuk pencegahan dan segala macam. Menurut gue yang gue tahu sih gitu. Tapi gue nggak berani bilang tahun lalu gimana ya. Maksudnya pun tahun ini pun yang seru adalah ketika ini gue sedikit bocorin ya, maksudnya gue udah bocorin men. Bukan, maksudnya Bu RT gue lumayan aktif menanyakan misalkan terkait kesehatan, terkait kehamilan dan segala macam. Jadi menurut gue ini jadi satu hal, nggak tahu ya apakah ini Bu RT-nya yang inisiatif atau dari Pemkot Depok ya, maksudnya untuk tanya kesehatan dan segala macam ini lumayan. Ini gue yang ngerasain sendiri begitu, bahwa Bu RT-nya nanya gitu terkait kehamilan, terkait kesehatan dan segala macam. Jadi ini menurut gue inisiatif yang baik dari RT RW yang memang lingkaran terkecil ya di Depok ini sendiri. Gue nggak tahu apakah ini inisiatif Bu RT atau memang ada dari Pemkot Depok. Tapi kalau ini dari Pemkot Depok, gue apresiasi sih bahwa memang berarti pengawasan lingkungannya jalan. Ini yang gue rasain sendiri. Tapi kalau gue ditanya soal tahun lalu, gue mungkin lihatnya sebagai orang luar ya. Dulu masih tinggal di Jakarta. Tahun lalu sih yang gue lihat secara umum masih jauh lebih baik lah dibandingkan kota-kota yang lain gitu terkait penanganan COVID. Jadi dari angkanya sendiri dan segala macam pun ada teman yang di Depok, gue sempat bantuin, gue langsung bantu kontak untuk ke Puskesmas. Jadi ada temannya di Puskesmas, alhamdulillah langsung ditertangani gitu untuk tes PCR, untuk karantina dan segala macam. Jadi itu paling pengalaman yang bisa gue ceritain, karena itu gue langsung, jadi gue ngebantuin temen yang memang terindikasi positif. Gue cari teman, dia bilang suruh kontak Puskesmas, langsung dibantu gitu dan segala macam. Jadi alhamdulillah ya untuk Depok terkait COVID, yang gue tahu tahun lalu sebagai orang luar dan sebagai orang dalam akhirnya di Depok sekarang tahun ini, awal tahun ini lumayan bagus gitu sih. Iya sih Bang, kalau yang tadi lu bilang kalau misalnya kayak Bu RT-nya sampai nanya-nanya yang kayak gitu kan terkait kesehatan segala macam. Waktu tahun kemarin itu gue kan di Bandung, gue lagi PKL di Bandung, terus abis itu sempet ada yang akhirnya larangan mudik kan, tapi karena memang gue sebenarnya di Depok kan otomatis gue harus pulang gitu kan. Ya udah akhirnya gue ngejar tiket kereta yang akhirnya masih bisa dapat 2 hari sebelum tutup, sampai akhirnya pas gue balik ke Depok. Sebenarnya itu gue juga rada bingung kenapa emak gue menyembunyikan gue sebagai anaknya. Gue pulang ke Depok itu gue disembunyiin dari tetangga gue, dari saudara-saudara gue. Ya itu ternyata karena yang tadi lu bilang kayaknya nyangkut tuh. Jadi Pak RT-nya itu dia ngawasin. Oke. Pak RT-nya tuh ngawasin. Soalnya gini, gue ada 4 hari gue di rumah, gue lagi nyapu Bang. Kan? Nah itu Pak RT-nya lewatin depan rumah gue. Dia tahu kalau gue nggak ada. Nah tiba-tiba gue ada, ya gue dipanggil. Dipanggil gue ke rumahnya gitu kan. Kamu udah pulang? Kemarin katanya di Bandung segala macam. Iya 4 hari, kenapa nggak lapor? Gitu. Kayak gitu. Gitu sih. Jadi kayak yang emang iya gue setuju sih sama yang lu bilang. Mungkin karena dari situ juga. Jadi ya mungkin memang ada beberapa daerah
ya di Depok yang nggak kayak gitu, tapi kayaknya sih berarti masih banyak lah ya yang kayak gitu. Ya gue nggak tahu makanya ini apakah berarti kalau emang tadi lu pengalaman lu sama, berarti kan kondisinya memang ini berarti ada yang atur ya, entah ya tadi itu dari Pemkot Depok coba bikin entah satgas di RW atau RT untuk jaga nih kalau misalkan ada yang baru masuk atau segala macam. Jadi menurut gue itu bener-bener tindakan preventif yang bagus sih. Ya abis itu gue karantina berapa ya? 14 hari gue di rumah. Di rumah. Okay. Tapi bener-bener kayak yang mungkin kayak dipantau gitu kali ya. Nggak boleh keluar kamar mandi, makan gitu doang. Terakhir nih Bang. Ya Allah, gue masih mau hidup ke terakhir. Enggak, maksudnya, iya sih yo, gue mau minta pesan terakhir Bang. Kacau gak sih? Gue minta pesan terakhir dari Bang Nobi ceritanya. Tapi ini buat warga Depok yang kira-kira sekiranya mau mudik gitu kan menjelang Lebaran ini. Tadi sih udah sih sebenarnya ya. Iya, udah. Cuman nggak apa-apa. Apa ya? Sebenarnya ada dua tipe kemungkinan orang yang mau mudik. Pertama adalah orang yang sudah tahu resikonya tapi tetap maksain, sama orang yang nggak peduli sama resikonya. Dengan aturan dan segala macam tetap aja ada yang bandel gitu kan. Tapi menurut gua ketika lu memang memutuskan untuk mudik, ya pastiin tadi orang tua lu yang akan lu kunjungi, saudara lu yang akan kunjungi kan, ini juga mungkin mereka adalah orang yang jarang keluar, akses keluar dan segala macam. Tapi lu yang mungkin sering keluar, jadi lu pastiin lu sendiri sehat gitu. Tadi dengan tes antigen misalkan dan segala macam. Nah, kalau memang yang memaksain ya udah gitu. Itu hal yang bisa lu jalanin sebagai pencegahan gitu. Jadi kalau misalkan tapi kalau kondisi yang nggak peduli, nah ini gue juga bingung sih sebenarnya. Udah nggak peduli ya udah capek ya. Gue ngerti sih mungkin udah capek banget dengan kita udah capek dengan Zoom, kita udah capek dengan segala macam gitu. Jadi ya apa namanya, setidaknya kalau lu nggak mikirin diri lu, kesehatan lu, setidaknya lu mikirin kesehatan orang tua lu atau saudara-saudara lu yang mungkin punya penyakit berat dan segala macam yang bahaya kalau misalkan kena COVID. Kalau mungkin kita umur masih muda, mungkin penyakit nggak terlalu banyak, belum terlalu banyak gitu. Tapi ya kalau kena COVID mungkin ya udah habis karantina selesai gitu. Tapi gimana dengan orang tua yang mungkin punya asma, punya jantung dan segala macam. Nah ini yang harusnya dipikirin sih. Nggak cuma maksain untuk mudik, tapi pastiin mudik lu bertanggung jawab gitu. Gua nggak mendorong orang mudik, nanti gue dimarahin Satgas. Tapi intinya kalaupun lu maksain dan akhirnya ngakalin regulasi dan segala macam, ya pastiin lu jadi yang bertanggung jawab juga gitu. Ya gitu sih. Pun gue mudik, meskipun ya gue mudik di Jabodetabek gitu kan. Tapi kalau yang akhirnya kemana ke daerah-daerah lain yang di luar Jabodetabek dan segala macam ya lu mesti bertanggung jawab gitu dengan kondisi. Dan kalau misalkan ternyata terjadi apa-apa ya kita juga ya jangan sampai gitu sih, amit-amit. Gitu sih. Berarti intinya ya kawan-kawannya, jangan jadilah pemudik yang bertanggung jawab. Siap. Mantap. Kayak slogan ya. Jadilah pemudik yang bertanggung jawab. Siap. Nanti tolong editor nih, jempol gue digede-gedein nanti nih. Oke? Nanti jempolnya gini, jempol foto PNS. Oke, jadi kawan-kawan, alhamdulillah nih. Makasih Bang Nobi sudah berbagi info dan udah mau cerita-cerita juga bareng gua ke warga Depok ya kan, atau barangkali memang ada selain warga Depok yang nonton, nggak apa-apa. Terima kasih udah diajak. Nggak kapok lah ya. Boleh. Iya, boleh. Nanti kalau misalnya di luar ini studionya dekat rumah, alhamdulillah ya. Iya, masih beji. Iya. Masih beji ya. Masih beji, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Jadi kawan-kawan semuanya, segitu aja untuk hari ini. Terima kasih dari Aul dan seluruh kru. Jadi jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube channel Depok Bercerita. Oh, nggak ada ya? Di sini nggak ada ya? Di sini ada nggak? Ada, boleh di situ. Sini ya. Oke, dadah semuanya. Sampai ketemu di kesempatan di lain waktu. Thank you.